Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Risnandi Putra dengan NPM 231302029 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program atau aplikasi yang saya buat, yaitu sistem ekstraksi morfologi bentuk daun dan urat daun. Untuk fitur utama aplikasi ini adalah menerapkan representasi citra, yaitu eksplorasi data di balik gambar, termasuk informasi resolusi, visualisasi matriks pixel atau heatmap, histogram distribusi warna, dan analisis ketetanggaan untuk representasi citra. Untuk yang kedua ada pra-pemrosesan citra, modifikasi geometri dan warna dasar citra, mencakup rotasi, scaling, flipping, kuantisasi warna, pengaturan kecerahan atau kontras, serta konversi ke grayscale dan efek negasi. Yang ketiga ada deteksi tepi, ekstraksi struktur batas menggunakan operator Sobel untuk urat daun dan Prewitt untuk outline, yang didukung dengan menggunakan clahe, dan filter noise. Kemudian ada segmentasi objek, pemisahan daun dari latar belakang menggunakan metode edge based dan region based, lengkap dengan perbaikan morfologi matematis. Yang kemudian yang terakhir, analisis hasil, menghitung otomatis metrik morfologi luas keliling, aspek rasio sirkularitas, serta presentase kepadatan jaringan urat daun. Kemudian kita coba untuk aplikasinya. Kita coba. Nah, untuk yang pertama, ini adalah menampilkan dari representasi citra, yaitu fitur pertama. Menampilkan yang pertama informasi dasar citra, menampilkan resolusi, total pixel, saluran warna, serta dalaman data. Yang kedua, menampilkan matriks pixel menggunakan sampel 7x7 di tengah gambar. Untuk ini adalah hasil matriksnya dari gambar yang sudah dimasukkan. Yang ketiga ada histogram distribusi warna atau grayscale, grafik yang menunjukkan penyebaran tingkat kegelapan kecerahan keseluruhan pixel. Ini untuk intensitasnya, untuk tertinggi berada di angka 4000 dari range 60 hingga 100 hingga 240. Yang keempat ada hubungan antar pixel atau neighborhood. Di sini ada N4 atau 4 tetangga terdekat. Dan kemudian ada N8, yaitu N4 ditambah dengan sudut diagonal. Kemudian langkah yang kedua, ini adalah digitalisasi citra, operasi aritmatika, dan geometri citra. Untuk fitur yang ada di sini ada rotasi derajat. Di sini bisa kita ubah. Nah, untuk hasilnya berada di kanan bawah. Jika kita kurangkan nilainya, maka akan berputar ke kanan. Jika kita tambah hingga plus, maka akan berbanding ke kiri. Kita akan sesuaikan di angka 0. Nah, kemudian ada fitur zoom in dan zoom out. Ini adalah zoom in, yaitu memperbesar ukuran dari citranya sendiri. Dan ada zoom out, yaitu memperkecil ukuran dari citra tersebut. Nah, kemudian ada digitalisasi dan aritmatika. Di sini ada ubah ke grayscale. Dan kemudian ada negasi warna juga. Kita akan tetapkan ke grayscale tanpa negasi warna. Dan kemudian nanti untuk kuantisasi warna atau levelnya, ini adalah bit atau beberapa pixel yang bisa diatur untuk citra yang dimasukkan tadi. Semisal di sini saya menggunakan 256 pixel. Dan untuk yang terendah ada di 2 pixel. Ini kita matikan dulu. Nah, untuk yang 2 pixel sendiri, untuk warnanya untuk citranya terlalu cerah dan memiliki bagian yang hilang atau pixel yang hilang. Kita gunakan 256 saja. Dan untuk kecerahan kita bisa menggunakan min, yaitu jika kita menggunakan min maka akan menghasilkan blur atau terlalu cerah, kurang terang atau buram. Dan kemudian untuk jika kita tambahkan maka akan menambah kecerahan dari citra tersebut. Kita gunakan di angka 1. Nah, untuk kontras ini adalah untuk mempertajam dari citranya sendiri. Jika kita tambah maka kontrasnya atau kecerahannya akan bertambah hingga ke angka 3. Kita gunakan angka 1, yaitu angka default. Nah, di sini ada juga menjelaskan di mana hasil dari semua operasi geometri dan aritmatika di atas
Citra inilah yang akan dijadikan bahan baku untuk deteksi tepi dan segmentasi di langkah berikutnya. Yang dimana hasil dari digitalisasi sendiri untuk hasil yang sudah dibuat di sini akan dimasukkan ke langkah berikutnya, langkah ketiga. Nah, di sini adalah langkah ketiga yaitu deteksi tepi. Kita menggunakan Sobel dan Prewit. Dan di sini untuk kita menggunakan juga klase. Jika kita matikan maka akan tidak memperjelas dari urat daun yang ada di dalam citra tersebut. Jika kita perjelas maka bagian dari tepi-tepi urat daunnya akan sangat kelihatan. Nah, ini untuk filter noise atau blur. Jika kita tambahkan maka untuk citra sendiri akan menambahkan blur, akan sangat blur, tapi juga menghilangkan dari detail urat daun yang sudah diperjelas menggunakan Clahe. Kita gunakan di angka 5 atau 6 sebagai contoh. 7. Nah, kemudian untuk batas ketajaman tepi. Nah, ini jika kita ditambah maka beberapa detail yang sudah diperjelas menggunakan Clahe tadi akan menghilang. Dan di sini sebenarnya berfungsi untuk memperjelas dari tepi daunnya itu sendiri. Dan jika kita kurangkan sampai 0 maka semua urat daun dan tepi yang ada ini akan menjadi putih atau memudar. Kita gunakan yang standar saja, kita gunakan 45. Nah, untuk metode Sobel ini, operator ini unggul dalam mendeteksi perubahan intensitas secara terarah atau gradien. Sangat sensitif dan tajam untuk mengekstrak kerumitan jaringan urat daun bagian dalam. Dan yang kedua ada Prewit. Untuk Prewit sendiri, operator ini menggunakan pembuatan rata-rata sehingga lebih tahan terhadap noise dan lebih ideal untuk melihat pola batas luar atau outline daun secara makro. Nah, untuk batas ketajaman tepi ini sangat berpengaruh ya untuk Prewit atau outline ini, karena jika kita tambahkan terus sampai mentok, maka untuk garis tepinya sendiri akan pudar atau menghilang. Maka kita gunakan yang tidak terlalu ekstrim. Nah, untuk langkah selanjutnya ada langkah keempat, yaitu segmentasi citra. Di sini saya menggunakan dua fitur, yaitu edge base atau isi garis tepi dan menggunakan region base. Nah, untuk edge base sendiri ini untuk mendeteksi berapa luas untuk citra daun yang sudah dimasukkan. Seperti ini, jika kita masukkan terlalu banyak maka akan menyusut dan menghasilkan citra yang seperti ini, hanya menampilkan bagian luarnya saja. Untuk kekuatan penutup celah ini adalah sebagai penutup untuk citra bagian luar. Jika citra tidak terdeteksi memiliki warna daun maka akan hilang. Oke, kita gunakan seperti ini. Nah, jika kekuatannya dimentok ke kiri menjadi nilai 1 maka seluruh daun akan tertutup dengan batas tepi atau threshold, yang dimana untuk penutupan ini sendiri sangat berpengaruh ke hasil akhirnya nanti. Nah, di sini kita bisa memilih antara edge base atau region base. Nah, untuk batas threshold sendiri ini bisa menggunakan ini sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk inverse mask yang dimana digunakan jika daun lebih gelap dari latar belakang. Jika latar belakangnya terang maka daunnya otomatis akan gelap. Nah, di sini berhubung untuk daunnya sendiri sudah terang, maka kita tidak perlu menggunakan inverse. Nah, untuk kekuatan menghalus tepi ini adalah seberapa kasar dari ekstraksi yang digunakan. Untuk penambalan lubangnya sendiri
kita gunakan 6 kata penghalus. Nah, kita atur seperti ini. Nah, kemudian setelah semua proses sudah dilalui, maka kita bisa melihat hasil akhir. Nah, hasil akhir ini sendiri ditentukan oleh beberapa langkah yang sudah dilakukan di atas. Seperti ini. Untuk target analisis utama ada 2, yaitu morfologi daun atau bentuk daun, yaitu menampilkan luas dan keliling. Untuk seperti ini, jika ini masih belum akurat, maka kita nolkan. Nah, lalu kita gunakan sampai daunnya terbentuk sempurna. Nah, untuk hasil akhirnya langsung terbuat. Ini untuk hasil akhir dari luas daun yang sudah dideteksi. Dan untuk yang kedua, ini adalah deteksi urat daun, yang dimana untuk nomor 2 ini kita ambil hasilnya dari langkah ketiga, yaitu deteksi tepi. Nah, jika kita untuk filter noise atau blurnya kita kurangi, maka jumlah urat daun yang ada di hasil maka akan bertambah seperti ini. Jika kita tambahkan, maka akan berkurang dan menyisakan batang atau urat daun yang sangat tebal. Untuk hasilnya juga seperti itu, hanya menampilkan beberapa urat daun yang sudah tersegmentasi menggunakan deteksi tepi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.